Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Masya Allah, semangatnya bunda-bunda ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan ya bunda-bunda ya, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, pembawa risalah. Semoga kita semua kelak umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Baik bunda-bunda, acara akan kita mulai saja hari ini dengan dibuka dengan membaca basmalah dan istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masya Allah. Baik bunda-bunda, siapkan saja catatannya. Karena insya Allah catatan itu sejatinya untuk mengikat ilmu ya bunda ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan diikat melalui catatan yang bunda akan catat materi hari ini ya. Kemudian yang bawa HP mohon di silent agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan mudah. Kepada Ustadz Andri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mangga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama melanjutkan bahasan kajian kita beberapa waktu ke belakang. Bahasan kajian terakhir kita sudah membahas tentang dahsyatnya sholat tahajud atau sholat malam. Bahasan berikutnya yang akan kita coba gali pada kesempatan kali ini adalah persoalan sederhana dan sering kita lakukan, sering kita ulang-ulang, yaitu persoalan tentang doa.
Ada sebuah pertanyaan besar ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tak kunjung dikabulkan. Tak kunjung ada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di mana problemnya? Apakah doa itu harus diijabah? Apakah yang kita minta itu harus dikasih? Atau bagaimana kalau tidak dikasih? Apakah kita akan berhenti untuk berdoa? Atau kita akan terus melanjutkan doa-doa tersebut? Ini yang ingin kita coba gali, kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lafaz doa di dalam bahasa Arab ini memiliki beberapa arti. Di antaranya doa itu diartikan dengan arti memanggil atau menyeru. Terkadang doa juga diartikan dengan arti at-tolab. At-tolab itu adalah menuntut atau meminta. Terkadang doa juga diartikan dengan arti sa'ala. Sa'ala artinya adalah memohon, menta, nyuhunkeun. Ini arti dari lafaz doa. Ketika kita sederhanakan, doa diartikan dengan arti meminta atau memohon, maka sebetulnya ini menjadi sangat sederhana sekali. Kenapa sederhana? Karena sebetulnya masalah meminta itu adalah salah satu kecenderungan yang dimiliki oleh manusia. Tabiat jalmi mah resep barang penta. Tabiat manusia mah resep pun tak penta. Walaupun sebahagian orang ada yang disembunyikan oleh rasa malunya, ada juga yang dia sangat terbuka untuk meminta-minta kepada orang lain. Ada juga yang dia meminta ketika dia memang butuh. Ya, ini diantaranya. Ketika meminta itu adalah merupakan tabiat dan kecenderungan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta. Maka menjadi luar biasa. Berarti kalau seperti itu memang berdoa itu tidak sulit. Kenapa? Karena sesuai dengan tabiat dan keinginan kita. Keur dahar teh resepna teh jeung bakakak hayam, disuguhan bakakak hayam dititah di dahar dibeakeun atau nya moal mikir 2 kali. Da eta mah resep. Ya. Jadi berbicara tentang doa adalah berbicara tentang sesuatu yang ringan dan sesuai dengan kecenderungan jiwa dan diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka memberikan penjelasan, kata mereka doa itu adalah tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Kata mereka doa itu adalah kita memohon sesuatu dari yang lebih rendah posisinya kepada yang lebih tinggi. Ya. Maka permohonan ini, permohonan yang muncul dari yang lebih rendah, kanu leuwih ruhur kepada yang lebih tinggi, maka proses permintaan ini di dalam bahasa Arab disebut dengan ad-du'a. Ketika dibalik, tolabul fi'li minal a'la ilal adna, meminta sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka di dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-amru. Artinya adalah perintah atau instruksi. Ya. Artinya adalah al-amru, perintah atau instruksi. Jadi ketika dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, maka ini disebut apa? Permohonan atau permintaan atau ad-du'a. Tapi dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka ini disebut apa? Al-amru, perintah atau instruksi. Kenapa ini harus jelas dari awal? Karena kita ingin membangun di dalam pemikiran kita, jiwa kita dan diri kita. Ketika kita berdoa, sebetulnya kita sedang memposisikan diri kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang memiliki banyak keterbatasan, kemudian kita memohon, meminta kepada Allah dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Jadi
doa itu kita bukan sedang mendikte Allah Ta'ala untuk menuruti apa yang kita mau. Doa itu kita bukan sedang menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan hasrat-hasrat keinginan yang kita inginkan. Akan tetapi adalah doa sebuah kerendahan dari hati dan jiwa kita atas keterbatasan dan ketidakmampuan kita untuk melakukan satu hal, kemudian kita meminta pertolongan, mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin kita bangun. Boa-boa selama ini kita berdoa kemudian tidak dikabulkan, jangan-jangan kita bukan sedang memohon, tetapi kita sedang mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Dan ini su'ul adab, jelek adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beradab. Kita mendikte, kita memerintah, kita menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan apa-apa yang kita mau. Bukan sedang meminta, juga bukan sedang memohon. Insya Allah nanti mudah-mudahan minggu depan atau bulan depan bahasan berikutnya untuk mengklirkan persoalan ini, nanti kita akan bahas tentang 15 adab ketika kita berdoa. Jangan-jangan selama ini kita berdoa itu tidak beradab, ya, sehingga tidak layak untuk dikabulkan, tidak layak untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku wahai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa yang pertama, Allah itu dekat. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada kita semua bahwa setiap permintaan kita kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Asal minta naka Gusti Allah, Allah akan kasih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di antaranya. Mari kita lihat di dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, memberikan pemahaman kepada kita, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Ketika tadi di awal kita bangun pemahaman kita bahwa doa itu artinya meminta, doa itu artinya memohon, maka bisa kita sederhanakan bahwa memohon kepada Allah itu adalah ibadah. Sekali lagi, memohon kepada Allah itu adalah apa? Ibadah. Keur mah barang penta teh karesep urang, ya, dibere penteun ibadah, atunya beuki resep bae, ya. Ini luar biasa. Keur mah urang teh resep barang penta, bari barang penta teh rek diburuhan deh. Ini kan luar biasa, ya.
Oke, selanjutnya Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, sampai ayat yang terakhir dalam surat Ghafir ayat 60. Dan Rasulullah membaca firman Allah taala, dan berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kalian minta. Wa qala rabbukum ud'uni, mintalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka apa yang kalian minta pasti aku berikan. Ya, coba lihat bahasanya. Ayat selanjutnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Para ahli tafsir mereka menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang sombong di dalam ayat ini. Ayat awalnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, sok menta ka Dieu. Di tengah ayat Allah memberikan jawaban astajib lakum, akan aku kabulkan apa yang kalian minta. Di akhir ayat Allah Ta'ala menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang sombong di dalam ayat ini? Para ahli tafsir mereka memberikan penjelasan yang dimaksud dengan orang yang sombong di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mereka enggan dan tidak mau berdoa. Gitu. Jalma-jalma anu anjeuna alim ngadoa ka Gusti Allah, maka eta teh disebut orang apa? Orang sombong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keur mah urang teh resep barang penta, dititah menta, ya. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, kita sederhanakan begini. Aya pengusaha di Arab Saudi sumping ke Masjid Muhajirin, ya, dongkap ka dieu. Assalamualaikum ibu sekalian, saya sengaja datang dari Saudi Arabia ke sini karena saya sedang bingung dan pusing. Saya banyak uang, tidak ada kebutuhan. Wah, gitu. Pengusaha asli itu teh. Saya banyak uang, teu aya naon pangabutuh. Ini kan luar biasa ya. Terus mohon maaf. Kata dia, saya banyak uang, abdi teh seueur artos eueuh pangabutuh. Lieur dina sirah teh. Ari urang mah lieur teh. Loba kahayang eueuh duit. Loba kahayang eueuh duit. Ternyata orang yang banyak uang dan tidak punya uang pun sama titik temunya, naon pusing. Pusing. Nu loba duit pusing, nu teu boga duit naon pusing ya. Mending nu mana Bu? Ya, mending loba duit, puguh pusingna teh. Ya. Dia datang, saya banyak uang tetapi tidak kabutuh, pusing. Barangkali di para ibu semua yang hadir di sini ada yang punya keperluan apa saja, silakan minta mumpung saya di sini. Ya. Satu permintaan saya kasih bonus 1 juta. Kalau permintaannya 5 berarti 5 juta. Kalau 10 berarti 10 juta. Apa yang ibu minta akan saya kasih. Kira-kira rek menta moal? Oh menta itu pasti. Kagila-gila teh menta eta ya. Mungkin hanya orang-orang dungu yang tidak akan minta. Sigana teh meureun jamaah muhajirin moal sakieu bakal dikeprakeun kabeh nya. Nu setruk ya dihudangkeun. Wayahna heula aya nama ka masjid. Aya pengusaha di Saudi Arabia rek babagi. Ya, nu setruk nu keur sakaratul maut ge dipayang sigana teh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya.
Kita kira-kira minta enggak? Mintalah. Komo ditambihan kieu lamun nu hadir di dieu aya nu teu menta wayahna ku abdi dialungkeun ka walungan. Menta moal, oh beuki menta wae. Eta mah pasti semuanya minta. Sigana teh ti malam keneh geus ditulisan we di list. Naon nu rek dipenta teh. Allah Subhanahu wa taala beliau mengungkapkan sabda Rasulullah SAW bahwa doa itu, minta itu adalah ibadah, dan ibadah itu dipastikan akan mendapatkan apa? Pahala. Dan kata Rasul, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Ta'ala, mintalah kalian kepadaku dan akan aku berikan apa yang kalian minta. Pamentana diberikan nilai ibadah, yang dipintanya akan dikasih. Maka hanya orang-orang yang bodoh yang dia enggan dan tidak mau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita meminta, berdoa kepada Allah, maka kita sebetulnya sedang memperbanyak melakukan peribadatan kepada Allah taala. Karena meminta itu adalah apa? Ibadah. Semakin banyak proposal diadukan kepada Allah taala, kita sebetulnya sedang memperbanyak melakukan ibadah kepada Allah. Semakin tidak pernah kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah, maka kita sebetulnya sedang meminimalisir ibadah kita kepada Allah. Ini yang ingin kita bangun terlebih dahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menuturkan, laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah taala daripada doa. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah taala daripada doa. Orang yang banyak meminta-minta kepada manusia atau meminta-minta kepada makhluk, ini cenderung dianggap kurang mulia atau kurang kehormatannya, atau bahkan akan menjadi objek gibah, objek pembicaraan yang sangat menarik. Ya, ada tetangga atau ada sahabat kita, nanaon teh menta we, ya, rek nyambel wae, cengek menta ka tetangga A, cikur menta ka tetangga B, uyahna ka tetangga C, cowetna ge eueuh nginjem deui ka Pak RT. Seperti itu. Allahu Akbar. Yambal wae mentona teh lobaan. Atunya diobrolkeun. Tahu enggak si teteh yang itu? Yambal wae, oh ka saya menta cengekna teh. Oh gitu. Kan ti saya eta teh cowetna ge. Wah, terus diobrolkeun. Ningali sendal anu batur hayang, ningali kerudung anu batur hayang, ningali daster anyar tetanggana penta. Seperti itu, ini cenderung mengurangi kehormatan kita. Ya. Tetapi tidak demikian ketika orang dia meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah taala daripada doa. Jadi semakin kita banyak meminta kepada Allah, maka itu semakin meninggikan kemuliaan kita di hadapan Allah Ta'ala. Kalau seseorang ingin tinggi derajatnya, ingin banyak kemuliaannya, maka salah satu rumusnya adalah perbanyak proposal-proposal doa kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantaranya. Ya. Bahkan nanti dalam riwayat-riwayat yang lain kita akan mendapatkan, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah menuturkan, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepada orang itu. Jadi kalau di dunia manusia jalma nu diambak teh jalma nu loba barang penta. Ya. Terus gitu sok pangneangankeun jalma nu paling berehan, paling bager di mana di Jawa Barat teangan. Bagur beunghar teangan. Ya, ini ilustrasi saja.
Ada Pak Haji, beliau pengusaha besar di Jawa Barat. Hartanya banyak, dermawan. Suatu ketika datanglah sekelompok bapak-bapak membawa proposal. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Haji. Ini kebetulan kita sedang membangun masjid. Anggarannya sekitar 2M. Barangkali Pak Haji mau ikut berkontribusi pembangunan masjid ini. Saur Pak Haji, enggak sok. Ngiringan 100 juta. Langsung cair 100 juta. Tah. Pulang. Seminggu kemudian bapak-bapak itu datang lagi. Trok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, ini kebetulan kita lagi ada proyek sunatan massal Pak Haji. Yang disunatnya sekitar 100 orang. Barangkali Pak Haji mau ikut kontribusi. Anggarannya bla 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 sekian. Saur Pak Haji, soklah ikutan 10 juta. Turun. Ya. Seminggu kemudian datang lagi bapak-bapak teh mau proposal deh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, ini ada program lagi. Kita sedang bedah rumah. Anggarannya itu sekitar 100 juta. Barangkali Pak Haji mau ikut kontribusi. Boleh. 1 juta lah. Nyeluan. Bukit turun. Seminggu kemudian datang lagi. Mau proposal. Encan ge muka panto cek Pak Haji teh ieu jelema ieu deui. Kenapa orang ini lagi? Tiap minggu datang ke sini minta uang untuk program, untuk apa segala macam. Kata Pak Haji ke satpamnya, tolong orang itu jangan dimasukkan. Kunci saja. Sebaik-baiknya manusia atau sedermawannya manusia, sekaya-kayanya manusia, tetap dia memiliki keterbatasan. Ketika terus dipinta dan semakin sering dipinta, maka mungkin dia akan terganggu, dia tidak nyaman. Ketika terus-terusan dipinta. Ya. Ini diantaranya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kepemilikan dan kekayaan manusia itu terbatas. Ketika terus diambil, maka bisa jadi habis. Maka dia butuh untuk mengamankan itu semua. Tidak demikian bagi Allah Ta'ala. Allah yang memberikan makan ke seluruh makhluk. Dari mulai bumi ini ada, Allah yang memberikan makan kepada biliunan manusia. Milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Langit dan bumi Allah yang buat. Manusia Allah yang buat, hewan, perhiasan, uang, kekayaan Allah yang buat. Oleh karena itu tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengungkapkan, mintalah kalian kepadaku, maka akan aku berikan apa yang kalian minta. Rasulullah menuturkan, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang dia tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepada orang tersebut. Jadi yang dibenci atau dimarahi oleh Allah adalah bukan orang yang sering meminta, tetapi orang yang dia enggan dan tidak mau meminta kepada Allah. Ya. Urang menyeri hate kumaraneh teh tara menta gitu. Aya jelema nu kitu. Tidak ada mungkin. Aduh, abdi mah mending nyeri hate kunaon Bu Haji? Eta tetangga mentaan wae. Aya ge nu kitu, seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Berikutnya ya. Ini persoalan kita. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar juga Abu Ya'la diungkapkan bahwa terkadang sebahagian orang mereka berhenti berdoa. Kenapa? Mereka berhenti berdoa karena merasa putus asa bahwa doa-doanya merasa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustad abdi mah bade liren we ngadoa teh enggesan. Kunaon kitu? 10 tahun tadi kabul-kabul ngadoa teh. Oh gitu. Mangga rek enggesan ngadoa mangga. Teu aya masalah keur Allah mah. Walaupun kita berhenti berdoa, maka Allah itu tidak akan berkurang kemuliaannya. Allah tidak akan berhenti menjadi Allah gara-gara kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi kemuliaan dan keagungan kita yang akan berkurang ketika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lihat dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Rasulullah menuturkan, kata Rasul, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihdas salas." Tidak ada seorang muslim yang dia berdoa suatu doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan memutuskan silaturahmi. Jadi konten doanya bukan berisi doa, bukan berisi dosa, dan juga bukan berisi memutuskan silaturahmi. Tidak ada seorang muslim yang dia berdoa meminta kepada Allah yang doanya tidaklah berisikan dosa dan tidak berisikan memutuskan silaturahmi. Mohon maaf ya, ada tayangan di sebuah televisi dulu beberapa tahun ke belakang ya, menceritakan tentang kehidupan perempuan malam dari A sampai Z-nya. Yang menarik adalah ba'da maghrib itu dia sholat maghrib pakai mukena ya, sholat naon, kemudian berdoa. Kemudian juga datang waktu isya, dia pun melakukan sholat isya di mukena rapi dan naon. Tos sholat isya ngadoa, duka teh eusi doana teh naon. Ya. Kemudian setelah itu dia berdangdan setaker kebek. Ya. Kemudian ngencar keluar ti imahnya mencari mangsa. Mencari laki-laki hidung belang. Itu doanya apa kira-kira? Ya. Angkat tangan. Ya Allah sing pajeng icalan wengi ieu. Itu. Ya, kira-kira naon doana? Ya Allah sing seueur pelanggan, sing laris, sing naon. Ya. Itu doanya, doa yang di dalamnya mengandung ismun, mengandung dosa. Ya. Atau juga Allahumma ya Allah, mudahkanlah proses pencopetan nanti malam. Ya. Ini doa, tetapi doanya mengandung apa? Mengandung dosa. Rasulullah menuturkan tidak ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah yang doanya tidak berisikan dosa, juga tidak berisikan memutuskan silaturahmi, illa a'tahu Allahu biha ihdatsalatsin, kecuali Allah akan memberikan kepada dia, kepada orang tersebut 3 kemungkinan. Yang pertama, imma antu anjilalahu da'watuhu. Yang pertama kata Rasul, bisa jadi doanya tersebut dikabulkan dengan sangat cepat oleh Allah Ta'ala, dikabulkan langsung. Ya, ada nanti tipikal orang yang seperti ini. Baru tadi malam sholat tahajud, berdoa, meminta kepada Allah, ba'da subuh langsung Allah datangkan. Ini luar biasa. Baru tadi pagi sholat duha meminta kepada Allah, ya, 1 jam 2 jam kemudian Allah datangkan. Ada orang yang seperti ini. Ya. Kalau kita menemukan orang seperti itu, pinta doanya untuk kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ibu yang hadir di sini pernah mengalami perjalanan spiritual seperti itu. Barusan berdoa langsung Allah kasih. Berdoa Allah kasih. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua kata Rasul, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan atau menyimpan doa tersebut untuk tabungan nanti di akhirat. Ya. Tidak dikabulkan langsung yang dia minta, tetapi Allah Subhanahu wa taala simpan doa-doa tersebut sebagai apa? Tabungan, investasi dia yang akan dia ambil nanti di mana? Di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minasu'i mislaha, atau dia akan dipalingkan, dihindarkan dari segala mara bahaya yang akan menimpa dirinya. Ya. Dia akan dipalingkan dari segala mara bahaya atau dihindarkan dari keburukan mara bahaya yang akan menimpa siapa? Dirinya. Para sahabat ketika mendengarkan penjelasan ini mereka mengatakan,
Qalu idzan nuksir, wahai Rasulullah, kalau begitu maka kami akan memperbanyak berdoa. Kemudian Rasulullah menjawab, Allahu aksar, Allah lebih memperbanyak lagi. Ya. Berarti kalau seperti itu tidak ada ruginya kita berdoa. Ya. Ketika kita terus meminta, mengajukan proposal, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan kepada kita, alhamdulillah. Ketika tidak dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan ini akan menjadi tumpukan-tumpukan amal soleh, ya, tabungan kita di akhirat yang akan dicairkan nanti di mana? Di akhirat. Atau bisa jadi di antaranya kita tidak dikabulkan, sudah meminta puluhan tahun kepada Allah Ta'ala, tetapi juga belum terkabul apa yang kita minta. Akan tetapi ada fenomena luar biasa. Kita selalu terhindar dari mara bahaya yang akan mengenai diri kita atau keluarga kita. Itu hati-hati, bukan karena kita punya ilmu laduni, bukan karena kita punya ilmu sulap dan yang lainnya. Kita selalu merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah alokasi doa-doa kita yang Allah pakai untuk menyelamatkan diri kita, harta kita, kemudian orang-orang terdekat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di satu perumahan ada satu rumah yang dia ibunya meninggal di Garut. Ini ilustrasi saja. Ibunya meninggal di mana? Di Garut. Karena dia buru-buru pulang dari kantor ke rumah, kemudian disiapkan segala macam, naik mobil, kemudian istrinya, anak-anaknya dibawa langsung cius gas kemana? Ke Garut. Karena ibunya meninggal. Dia lupa pintu rumahnya tidak dikunci. Pintu gerbangnya juga masih terbuka. Di dalam rumahnya itu ya ada Harley, ya, ada emas, ya 100 graman lah emasnya, emas 100 gram, kemudian ada uang cash sekitar 500 juta. Dina sorog, dina lomari, belum harta benda yang lainnya, pantok muka, kemudian gerbang muka. Pagi-pagi masyarakat setempat, warga setempat dihebohkan dengan salah satu anggota perumahan tersebut ada yang kehilangan gas tabung LPG di rumahnya. Ternyata orang yang kehilangan gas tabung LPG itu adalah orang yang rumahnya nempel dengan rumah yang pintunya terbuka tadi. Ya. Jadi malam itu ada maling ini masuk ke rumah itu. Padahal pintunya dikunci, kemudian di dalamnya ada orangnya, juga tidak ada harta yang berharga. Ya, dibobol, dibuka, eueuh nanaon, aya tabung gas sungkul, bawa we tabung gasna, tambah teu mawa nanaon teuing. Hitung-hitungan manusia harusnya yang dipaling dan diambil itu adalah rumah ini. Kenapa? Ya, karena gerbangnya terbuka, pintunya juga melengnya terbuka, di dalam tidak ada siapa-siapa, harta benda melimpah. Ini kasus ini kira-kira maling nanu bodoh atau ini sepertinya malingnya kurang cerdas sepertinya ya. Ya. Ini kenapa bisa seperti itu? Padahal tidak ada yang menjaga, tidak ada yang merawat, tidak ada apa-apa. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi orang itu adalah dia ahlud doa, ahli berdoa. Ya. Itu tidak rasional, tidak masuk akal. Kenapa dia bisa selamat? Ya. Kenapa tetangganya yang kena? Ya. Bisa jadi dia adalah ahlud doa. Orang ahli berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa ini dipakai, dialokasikan untuk menyelamatkan harta bendanya, menyelamatkan dirinya dari mara bahaya yang akan menimpa dia. Jadi kalau seperti itu tidak ada ruginya kita berdoa. Sok we da gratis, ya. Teu kudu ngamodal, ya. Tinggal ngabodang musikeun letah unggul, ya. Bari cicing masih keneh embung, Masya Allah. Ini luar biasa.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah taala dengan suatu doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi, kecuali Allah taala akan memberikan kepada dia 3 kemungkinan. Allah akan memberikan kepada dia dengan dipercepat dikabulkannya doa, atau Allah akan mengakhirkan doa-doa tersebut menjadi tabungan-tabungan amal soleh, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut terhindar dari kejelekan dan mara bahaya yang akan menimpa dia. Ya. Kata para sahabat, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasul, Allahu aksar, Allah akan lebih memperbanyak lagi. Jadi jangan sepelekan doa. Apa yang terlantun dari lisan kita, apa yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita, lantunan-lantunan kebaikan, lantunan-lantunan doa, maka itu akan memberikan efek yang luar biasa untuk diri kita atau untuk orang-orang terdekat kita. Ada suatu kejadian, ini tidak perlu saya sebutkan di mana dan kapan ya. Ada seorang laki-laki, dia masuk penjara. Ya, sudah beberapa lama dia di penjara. Istrinya tidak ada nengok, keluarganya juga sudah tidak ada nengok, mungkin karena keterbatasan uang, materi dan yang lainnya. Pada waktu itu di dalam penjara dia sudah kehabisan sabun dan odol. Ya, sehingga mulutnya pun menjadi tidak nyaman. Sudah hampir 1 minggu tenyikat gigi. Jadi bernapasnya itu sungguh luar biasa, ya. Dan dia tidak nyaman dengan itu, nelpon kasaha, minta ke mana. Akhirnya dia berpikir keras bagaimana untuk mendapatkan odol. Suatu ketika dia sudah beres melakukan sholat isya. Pada waktu itu sholat isya, beres sholat isya. Kemudian dia meminta kepada Allah, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku telah kehabisan sabun dan odol. Tidak ada tempat aku meminta dan memohon kecuali kepada Engkau. Karena istri dan anak-anakku sudah tidak ada datang ke sini, datang mengunjungiku. Abdi nyuhunkeun odol ya Allah. Ya, beres ngadoa. Kemudian gogoleran tos isa teh bari surah seuri menta odol ka Gusti Allah. Ya, aduh urang teu ideng euy, menta odol ka Allah, tapi da kasaha deui? Ke siapa lagi harus meminta? Semua pintu sudah tertutup, kecuali pintu Allah yang terbuka. Akhirnya dia tertidur. Sekitar jam 12 malam tiba-tiba terdengar suara ricuh di luar, ya, dan terdengar suara teriakan, ya. Seorang laki-laki bertubuh gimpal, gemuk sedang didorong-dorong, ya. Dan laki-laki itu mengatakan, saya tidak bersalah, aku tidak bersalah. Kata sipir, pokoknya kamu masuk, tong teu bersalah, pokoknya asup we heula. Dia terus didorong, dijebloskan, dimasukkan ke dalam penjara sama bareng dengan siapa? Dengan laki-laki tadi. Dia ngobrol, Pak, kenapa Bapak didorong-dorong dimasukkan ke sini? Kata si bapak yang gemuk tadi, dia mengatakan, saya juga tidak tahu. Saya ditangkap, kemudian dimasukkan ke sini, didorong-dorong, dijebloskan di sini. Tidak tahu duduk permasalahannya apa. Kemudian kata si laki-laki tadi, sudah bersabar, nanti mudah-mudahan besok ada jawabannya. Akhirnya dia tidur kembali. Pagi sebelum subuh, si laki-laki yang butuh odol tadi dia terbangun. Dan dia melihat laki-laki yang bertubuh gemuk dan gimpal tadi sudah tidak ada. Dia teh ngimpi tanaw. Ya, tapi ya benar. Kemudian dia menanyakan ke Pak Sipir, mohon maaf, tadi laki-laki yang gemuk yang didorong-dorong masuk di sini kemana? Kata sipir, oh itu Pak, ya dia sudah dikeluarkan lagi. Oh gitu, emang kenapa? Ya salah tangkap Pak. Ya, jadi wajahna sama, badana sarua, penampilanna duka kembar, duka naon tete penjahatna. Ya,
Jadi padu tewak pemberen sehingga teh asupkeun pak teh salah. Ya. Dia sudah dikeluarkan lagi. Tadi dia berpesan karena dia merasa bahagia, gembira, kata dia, Pak Sipir, tolong ini saya ada sedikit oleh-oleh hadiah. Saya tinggalkan di sini saja. Dia meninggalkan tas ini untuk Bapak, kata dia. Kemudian dibuka tasnya, ternyata di dalamnya apa? Sabun odol. Ya. Sabun odol, terus ada handuk kecil. Ya. Kemudian dia tersungkur sujud, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, apa yang aku minta langsung Engkau kabulkan. Padahal yang aku minta adalah sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang sangat rendah, tetapi Engkau datangkan. Luar biasa. Ya. Jadi doa itu luar biasa. Istrinya tidak mengantar, yang lain tidak ada mengantar. Allah datangkan seseorang, walaupun dengan modus kejadian dia ditangkap, didorong, dimasukkan ke penjara, kerengan-kerengan odol hungkul eta jelema teh. Luar biasa. Ya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, terkadang kita menyepelekan doa dan menjadikan doa itu sebagai alternatif solusi terakhir. Ketika kita memiliki 20 solusi, maka terkadang sebahagian dari kita menjadikan doa itu yang ke-21. Ya. Padahal sebetulnya adalah doa itu solusi pertama, solusi pertengahan dan solusi terakhir ketika kita menghadapi apa? Problem atau permasalahan. Ustaz, da abdi mah teu gaduh masalah. Jadi tara ngadoa, ta eta masalahna teh. Gitu. Ya. Ketika kita merasa bahwa uang cukup, badan sehat, kemudian juga ibadah bisa, apakah kita berhenti berdoa? Tidak. Doakan orang tua kita, doakan ibu dan bapak kita, doakan tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minkum wal amwat, yang sudah meninggal ataupun yang hidup, kita doakan terus. Jadi doa itu bukan monopoli diri kita sendiri saja, tetapi tetangga kita, mereka berhak untuk didoakan oleh kita. Sahabat kita juga berhak untuk didoakan oleh kita. Istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, doakan mereka. Para pesaing-pesaing kita, orang yang benci dengan kita, doakan mereka dengan apa? Doa-doa terbaik kita. Jadi tidak fokus dengan siapa? Dengan keperluan dan kebutuhan siapa? Kebutuhan kita saja. Allahumma ya Allah, muliakanlah suami hamba ya Allah. Sehatkan fisiknya, kuatkan tubuhnya, limpahkan rezekinya ya Allah. Kuatkan ibadahnya. Pernah orang ngedoakan gitu ke salaki? Itu ya, poho kadangnya. Jadi doa teh kurang we beak. Nebikeun ka salaki sorangan teu kabagian urang mah. Ya, komo tetangga mah geus sangheuk we ngadoakeun tetangga mah. Naon ngadoakeun tetangga siga kitu. Seperti itu, tetangga kita itu biar happy dengan kita, kita doakan karena vibrasi ini akan muncul. Ya, akan keluar, memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antaranya. Kemudian selanjutnya, ya, oke. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah menuturkan, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Sesungguhnya doa itu dapat menolak bala yang telah terjadi maupun yang belum terjadi, maka berdoalah wahai hamba-hamba Allah. Ya. Jadi doa bisa memproteksi, menjaga diri kita dari sesuatu yang sudah terjadi ataupun dari sesuatu yang belum belum terjadi. Kemudian berikutnya, oke, kita ini terakhir, kita ingin menyampaikan juga pada kesempatan kali ini, ketika tadi sudah disampaikan bahwa doa itu adalah ibadah dan doa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apakah doa itu memberikan manfaat untuk fisik kita atau tidak? Mari kita lihat, apakah doa itu bermanfaat atau tidak? Oke.
Apa manfaat doa untuk fisik dan kejiwaan kita? Yang pertama, mempengaruhi konsentrasi. Orang yang dia banyak berdoa, maka dia akan memiliki kadar konsentrasi yang lebih kuat. Oke, ini hasil penelitiannya. Ya, beberapa penelitian di Barat bahwa orang yang dia banyak berdoa, dia akan semakin fokus kepada satu titik, kepada satu permintaan. Kemudian ketika itu diulang-ulang, akan semakin memperkuat daya fokus dan daya konsentrasi yang dia miliki. Jadi kalau di antara kita ada yang sulit untuk bisa fokus, sulit bisa konsentrasi, maka salah satu terapinya adalah dengan terapi banyak berdoa. Ya. Bisi orang sering malaweng, Bu, mau diajar malaweng puluhan polohok, ya obat nanti kunaon, ku obat cacing teu cager, ku mixagrip kitu kene, ku parame, ku konidin teu cager-cager, cobaan loba ngadoa, ya, supaya bisa lebih lebih fokus kepada satu titik. Oke. Berikutnya, menurunkan stres. Oke, ini penelitian ilmuwan dari Harvard dan yang lainnya. Hasil penelitian, semua bentuk doa mampu membangkitkan respon relaksasi yang menghilangkan stres dan menenangkan tubuh. Jadi orang yang dia sering berdoa, meminta kepada Allah, mengadukan masalahnya kepada Allah, mengadukan persoalannya kepada Allah, maka dia memiliki ketahanan jiwa dan mental yang lebih kuat ketimbang orang yang dia jarang atau sama sekali tidak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang itu kekeringan, dia tidak memiliki sandaran yang jelas ketika mental dan jiwanya digoncang. Adapun orang yang dia banyak berdoa, maka ada masalah atau tidak ada masalah, emosinya teralirkan dengan lantunan-lantunan doanya. Ya, oleh karena itu dia akan lebih memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap terhadap stres. 3, ternyata juga berpengaruh terhadap sel darah. Oke, mari kita lihat penelitian ini dilakukan oleh para dokter, di antaranya Dr. Filesi. Kondisi sel darah merah saat berdoa, cairan darah sangat cerah. Ya, nusuk ngadoa mah cairan darahnya cerah katanya. Kemudian gerakan sel darah merah teratur. Ya, cairan darah muncul substansi yang berkilauan. Oke, di dalam sel darah merah terdapat substansi yang bercahaya dan berdenyut seperti denyut jantung. Setelah selesai penelitian, tes darah yang lain sudah berhenti bergerak kecuali tes darah yang diberikan doa. Jadi tes darah nu tara ngadoa mah geus areureun, geus parae, ya. Anu sok ngadoa mah leket ngadoa ternyata masih terus tetap aktif, masih bagus. Disimpulkan oleh mereka bahwa orang yang banyak berdoa berpengaruh terhadap sel darah. Berpengaruh terhadap imunitas. Mentalnya rileks, kemudian otaknya, pikirannya menjadi rileks, ya. Kemudian juga sel darah, denyut jantung dan yang lainnya juga menjadi ikut teratur. Ya, ini diantaranya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga memberikan terapi penyembuhan terhadap penyakit. Oke, terapi medis dengan doa merupakan hal yang baru di dunia kedokteran modern. Faktor kejiwaan juga dapat meningkatkan imunitas sehingga seorang tidak mudah sakit atau akan cepat sembuh jika terserang penyakit. Oke, ini di antaranya. Oleh karena itu di rumah sakit besar Islam atau Kristen ini faktor dan unsur doa termasuk yang dilibatkan di zaman modern ini, ya. Ada doa pagi, ada doa sore, kemudian ada kunjungan yang mendoakan. Ini sebetulnya menjelaskan kepada kita semua bahwa doa memberikan efek positif untuk untuk orang-orang yang sakit. Ya, ini diantaranya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahasan tentang doa. Kesimpulan dari bahasan ini bahwa berdoa itu adalah ibadah. Berdoa meninggikan kemuliaan kita. Berdoa akan dikabulkan, diberikan oleh Allah Ta'ala. Berdoa tidak akan pernah sia-sia. Berdoa juga menyehatkan batin dan fisik kita. Maka alangkah meruginya orang-orang yang dia enggan atau tidak mau untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu saja barangkali
sementara yang dapat disampaikan. Insya Allah pertemuan akan datang. Ini pengantarnya sudah kita berikan tentang doa. Nanti teknis berdoanya seperti apa, adab-adabnya bagaimana. Insya Allah kita ada bahasan nanti 15 adab di dalam apa, berdoa. Bagaimana hukumnya meminta didoakan kepada orang lain, bagaimana hukumnya juga nanti mendoakan orang lain. Insya Allah nanti kita kupas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Ustadz atas ilmunya hari ini. Dari yang sudah dipaparkan oleh Ustadz tadi, Ustadz mengisikan hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mangga kepada dua penanya, ibu-ibu barangkali ada yang mau tanyakan, mangga. Satu lagi. Ya sekalian, satu dulu ya, mangga teh. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya kalau doa pakai bahasa Arab aja, nggak pakai bahasa Indonesia atau Sunda, itu gimana? Jadi ada hajat yang di kita tapi tidak diucapkan, tapi kita pakai bahasa Arab aja gitu misalkan. Makasih Ustadz. Ya misalkan Robi Firly dan seterusnya gitu. Mau langsung jawab Ustadz? Atau langsung? Tidak ada. Ada satu lagi Bunda, barangkali yang bertanyakan mengenai doa ini Bunda. Sudah, ya. Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Doa di dalam hati dengan ada Ibu silakan. Mangga. Kita kan memohon doa untuk yang baik-baik saja. Kalau misalnya kita berdoa tapi untuk mendoakan orang yang jelek, apakah itu akan kembali kepada kita atau untuk dia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, berdoa di dalam hati dengan menggunakan bahasa Arab, tidak dengan terjemah ya. Apakah boleh atau tidak boleh? Silahkan. Doa itu tidak terbatas, dengan bahasa apa saja boleh kita berdoa ya. Mau dengan bahasa Arab silahkan, mau dengan bahasa Sunda silahkan, mau dengan bahasa Inggris atau Jawa juga silahkan ya. Tidak menjadi masalah. Akan tetapi ada doa-doa khusus yang memang harus memakai bahasa Arab ya. Seperti doa ketika kita melakukan apa? Sholat ya, sholat wajib, sholat sunnah, atau haji, umroh dan yang lainnya. Maka ini dituntunkan dengan menggunakan bahasa apa? Arab. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana, doa itu ada doa mutlak, ada doa muqayyad. Doa mutlak itu adalah doa umum ya. Doa umum, doa kebutuhan kita, doa apa segala macam itu boleh, silahkan menggunakan bahasa apa? Bahasa apa saja. Adapun doa khusus, doa di dalam sholat, doa keluar dari WC, atau juga doa haji, umroh dan yang lainnya, maka ini diungkapkan, dibacakan dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, akan tetapi walaupun kita mengucapkan doa tersebut dengan menggunakan bahasa Arab, maka sebaiknya dipahami terlebih dahulu makna dan artinya. Ya, karena nanti kekuatan tenaganya di sana. Ya, kekuatan tenaganya di mana? Di pemahaman kita ketika kita membacakan, melantunkan doa tersebut. Terkoneksi dengan baik atau tidak dengan batin dan hati kita ketika kita mengucapkan kalimat tersebut. Ini yang paling penting ya. Jadi ketika kita mengucapkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda seperti itu, maka mungkin getarannya akan lebih apa? Lebih kuat.
atau dengan bahasa Arab tapi kita mengerti dan paham, maka itu getarannya lebih kuat lagi. Ya, ini diantaranya. Jadi poin pentingnya adalah apa? Mengerti dan apa? Dan paham. Bilih orang ngadoa padu baca wae bahasa Arab, teu ngarti eusieuna teh naon seperti itu, pakte kaawonan sadaya entongnya bisi bahaya keur diri orang. Ya, ini diantaranya. Kemudian yang kedua, boleh atau tidak kita mendoakan kejelekan untuk orang lain. Ini nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Di 15 adab ketika kita berdoa. Tapi bocoran sederhananya adalah bahwa kita diperbolehkan mendoakan kejelekan kepada orang lain dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi sangat dijalimi, kemudian dalam kondisi berperang dan yang lainnya, boleh kita mendoakan. Maksud kejelekan di sana adalah kejelekan supaya apa? Musuh dapat dikalahkan, misalkan, silahkan. Ya. Jadi itu memang harus berdoa ketika berperang bahwa musuh apa? Dikalahkan, dihancurkan, dibinasakan. Itu diperbolehkan, silahkan. Jadi tekenging, ya Allah mudah-mudahan pasukan musuh tiasa kenging gitu. Atau yang ngahancurkeun ulang gitu mah. Ya. Jadi tidak begitu juga, harus jelas ketika apa? Berperang. Ya, akan tetapi doa jelek ini tidak sembarang dilepaskan. Ya. Kenapa? Karena ketika sembarang dilepaskan bisa jadi nanti akan kembali kepada kita. Ya, akan kembali kepada siapa? Kepada kita. Kasinggung saeutik keluar doa goreng. Ya, nyeri hati saeutik keluar doa goreng. Seperti teu ditaros ku tetangga sakedap keluar doa goreng, keluar doa. Ini tidak boleh. Tidak boleh sembarangan melepaskan doa-doa jelek. Kenapa? Karena doa itu bisa jadi akan kembali kepada diri kita. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah menuturkan, tidaklah seorang muslim dia berdoa untuk saudaranya, ya, kecuali di belakangnya ada malaikat yang mengaminkan, amin, amin, amin. Ya, jadi ketika ibu berdoa, Allahumma ya Allah, tahajud ibu tanya, tahajud ngadoa, Allahumma ya Allah, mudah-mudahan eta toko yang sebelah sing kahuruan ya Allah. Ya. Sing bangkrut ya Allah, mudah-mudahan kahuruan sing bangkrut, suamina sing kawin deui ya Allah, anakna sing narkoba ya Allah, amin. Di sana ada malaikat berdiri di belakangnya, dia mengatakan amin, 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 dan bagimu seperti apa yang kamu doakan bagi saudara kamu. Kita mendoakan orang itu kejelekan, tetapi untuk diri kita itu diaminkan dan didoakan oleh malaikat. Maka nuti heula kadurukan teh toko urang biasana namanya. Anu kawin nyandung teh salaki urang ya. Jadi hati-hati dengan melepaskan apa? Doa jelek untuk orang lain. Ketika kita sakit hati, tersinggung dan yang lainnya, Allahumma ya Allah, mudah-mudahan hamba diberikan kesabaran, muliakan orang itu ya Allah, limpahkan rezekinya, tuntun hidupnya, kan itu lebih enak. Amin, amin. Dan bagi kamu seperti apa yang kamu doakan untuk saudara kamu. Itu diantara. Itu barangkali ya Ibu, insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita tuntaskan bahasan kajian tentang doa ini. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela waktu kita. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardu binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda jangan dulu bubar ya, sebentar. Bunda, alhamdulillah alamin. Jazakallah
Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini semakin menambah ilmu-ilmu kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa ya bunda-bunda, berdoa terus maka Allah akan kabulkan. Karena doa-doa adalah ibadah katanya. Mudah-mudahan semakin memperbaiki ibadah-ibadah kita ya ke depan. Sebelum kami tutup, ada sedikit pengumuman. Alhamdulillah hari ini, kajian hari ini kita ada sponsor dari Ina Cookies Bunda. Akan memberikan apresiasi kepada bunda-bunda yang hari ini sudah memimpin ngaji, kemudian kepada bunda-bunda yang tadi bertanya, kemudian kepada bunda yang mungkin sepuh ya, yang paling sepuh, ditambah lagi kemudian pada adik kita yang Masya Allah setiap pekan hadir, kemudian juga mungkin kepada pemateri kita. Untuk yang pertama simbolis dulu kepada Ustadz, mungkin mohon maaf bunda-bunda, mohon menunggu sebentar Bun ya. Mangga kepada Teci untuk memberikan simbolis kepada Ustadz. Masya Allah Ustadz, hatur nuhun berkah ilmuna. Kita doakan juga bersama agar Ustadz senantiasa sehat ya, agar terus membersamai kita dengan ilmu-ilmunya ya bunda-bunda ya. Kemudian yang kedua mungkin izin Ustadz, ya izin kepada Ibu Umi Maryam yang tadi memimpin, alhamdulillah memimpin ngaji ya, tahsin bersama. Penggantinya Teh kebetulan hari ini Teh tidak bisa hadir ya Bun ya. Kemudian kepada bunda yang usianya mungkin sepuh, kita berikan apresiasi karena memang sudah hadir di antara kita. Emang enggak yang usianya mungkin 70 tahun Bun? Masya Allah, bunda usia berapa? 70. Ada yang mungkin lebih tua Bun? Oh Masya Allah. Ini kita berikan kepada 5 orang bunda yang usianya mungkin sudah sepuh, sudah menyempatkan waktunya ke sini. Kepada Ibu Mangga yang usia 71 tahun. Ada lagi mungkin 72, Mangga Bun. Mangga. Yang 71, 72 ada lagi mungkin hanya untuk 5 Bun ya. 72, 71, 70, yang 70 Mangga Bun. 1 ya, hanya untuk 5 orang Bun ya. 6 nih. 6 orang ya. Ada lagi Bun? 70 tahun? Oh Masya Allah. Ada? Sudah, boleh Mangga kalau masih ada Mangga Bun. Kemudian ditambah dengan bertanya Bun. Teteh? Mangga yang bertanya 2 orang tadi. Masya Allah. Ya. Terus mungkin ada yang terjauh Bun dari sini. Letaknya yang rumahnya jauh. Memberi apresiasi pada yang jauh. Ada. Yang terjauh 2 orang. Dari mana Bun? Lembang. Masya Allah. Mangga Bun. Mangga. 1 orang lagi. Dari mana Bun? Marga Asih. Marga Asih sini Bun. Oh dekat tol. Seberang tol. Tebih eta Bun. Muhun mangga atuh. Mangga. Mangga Bun. Ya. Terus Mangga Bun. Ya. Masya Allah Bunda. Terus kepada adik kita Masya Allah, saya tuh suka haru Bun ketika melihat adik kita setiap pekan hadir dengan segala keterbatasannya Bun ya. Aduh saya merinding deh Bun. Mohon doanya mudah-mudahan adik kita selalu sehat ya Bun ya. Mangga langsung saja.
Hatur nuhun pada semuanya yang hadir hari ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti pekan depan ada sponsor lagi Bun ya, yang bisa kebagian semua gitu ya. Doakan, doa kata Ustaz berdoalah, maka Allah akan kabulkan. Ya. Masya Allah. Kita doakan juga buat Ina Cookies ya Bun ya. Mudah-mudahan dengan sponsornya hari ini usahanya semakin berkah, semakin sukses. Ya. Neng, munten dua kurang dua ya. Teh Wida, punten minta 2 lagi kuenya. 2, kurang 2. Semoga yang Bunda mendapatkan hari ini menjadi penambah semangat ya Bun ya. Semoga berkah dengan setiap langkahnya Bunda hadir di masjid setiap pekan. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa, menjadi setiap langkah menjadi amal kebaikan ya Bun, menjadi yang menjadi saksi nanti di yaumil akhir Bun ya. Sebelumnya di foto bersama dulu Bun. 2 apa 3? 3 nih? 3 nih? 2. Ustadz ya? Kepada Ustadz izin Ustadz mau izin berkenan hoyong dipoto saurna. Bunda nanti boleh kalau mau berfoto bersama nanti setelah ini, mangga. Mau ikut juga nanti. Mangga Bun, mungkin toplesnya mungkin dipegang. Ibu punten toplesnya di ya. Bunda ada yang mau foto bersama dia, jangan dulu bubar Bunda, barangkali mau foto dengan Ustadz, mangga. Hatur nuhun Bunda, sehat. Sing sehat. Orang kebaju kepiang kabaju moal. Hatur nuhun. Nun nyalingnya. Nun. Aduh ini teh belum ditutup Bun. Hatur nuhun. Iya. Hatur nuhun. Bunda, hatur nuhun atas kehadiran hari ini. Hatur nuhun. Sebelum ditutup mungkin Bun ada satu pengumuman yang akan saya sampaikan. Pekan depan di Antos pisan kehadirannya bersama Ustadz Agus dengan materi fikih ibadah ya Bun ya. Melanjutkan mungkin yang bulan yang lalu, insya Allah kita akan berkelompok. Itu Sabtu di dia tempatnya. Oh mohon. Jantan mungkin kirang apa mohon Bunda karena sudah bubar ya akhirnya ya. Kita tutup saja kajian hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun kasubinganana beuna-beuna sadayana. Di antasasi mingguan poinnya Bun ya. Sing sarehat sadayana.